Kak Dianti. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat menjelang siang sih ya. Ya, oke, langsung aja nih Kak, kita bahas nih. Sesuai dengan tema kali ini, yaitu tetap aktif selama berpuasa dengan keluarga. Wow, judulnya lumayan menantang buat ibu-ibu ya. Soalnya ibu-ibu pasti dari awal, dari pagi, dari bangun sahur sampai buka puasa sih tetap aktif terus ya. Cuma tetap aktifnya pasti melelahkan. Nah, ini ada yang tetap aktif, tapi juga sekaligus bikin sehat, dan kita bikin keluarga nih lebih bonding gitu kali ya, Kanti ya. Apa nih Kak? Iya. Jadi kan kalau misalnya aktivitas bersama keluarga itu kan bisa macam-macam ya. Dan sekarang sayangnya lagi kondisi seperti ini, kita bisa ngapain sih untuk engage atau mengajak anak-anak kita bergerak. Nah, menurut aku olahraga itu bisa menjadi salah satu opsi untuk melakukan quality time, spend time sama keluarga kita untuk bergerak bersama gitu. Karena kan memang kalau kita olahraga ya kayak teamwork. Jadi kita kayak membangun kekompakan bersama, kepercayaan, you gain trust antara ibu dan anak gitu, merasa lebih dekat gitu kan. Apalagi kalau olahraga itu seperti yang kita bahas 2 minggu yang lalu ya Deb, gitu kan. Olahraga itu kan creates happy hormone, dia memproduksi hormon-hormon yang bikin kita happy, kayak endorfin, kayak dopamin gitu. Jadi memang anak-anak ini juga pasti happy banget kalau bisa melakukan kegiatan seperti berolahraga bersama orang tuanya. Dan kita juga jadinya memberikan contoh yang baik gitu, karena kita instill good habits dari mereka dari kecil gitu. Dan anak-anak ini kan selalu melihat apa yang kita lakukan, biasanya mereka akan mengcopy kan. Yang suka aku sebutin kan monkey see monkey do ya. Jadi kalau kita udah biasakan mereka untuk berolahraga, terus mereka akan lama-lama terlihat iya deh, olahraga itu kan bukan suatu hal yang harus dipaksakan gitu. Jadi it's a good output, it's a good activity to be done with your family. Jadi kan kita kan kalau misalnya olahraga ya, kemarin juga gak tau deh, aku kepingin juga refresh apa yang kita bahas 2 minggu lalu, boleh lah ya. Kalau misalnya kita lagi bulan puasa, buka kalau memang tidak ada kendala, memang sebaiknya sih tetap berolahraga aja gitu kan. Karena sebenarnya sayang kalau kita bisa kehilangan progres yang udah kita lakukan selama ini, karena kalau 1 bulan aja kita stop, sebenarnya kita kehilangan 3 bulan progres. Apapun progres secara fisik kita itulah setelah kita latihan rutin gitu. Nah, kalau kita olahraga bersama keluarga artinya apa? Kita juga kita engage aktivitas bersama anak ya. Apalagi kalau sekarang nih, to be honest ya, aku sih jujur aja melihat anak-anakku di rumah kasihan, karena apa-apa mereka ngeliatnya cuma screen aja. Mereka lebih banyak duduk depan monitor gitu kan. Selesai sekolahnya udah lama, terus tiba-tiba apa yang mereka lakukan, sosialisasi mereka obviously main secara online. Bener gak Mbak Devi? Kalau anakku udah gede ya, anak-anakku tuh udah mau SMP gitu. Jadi salah satu cara mereka bersosialisasi memang lewat online. Jadi aktivitas mereka tuh banyak sekali hanya duduk. Nah, itu yang semakin aku khawatir gitu. Waktu ketika aku bikin buku ini aja bersama Baca Pigo, sebenarnya memang kan keinginannya aku pingin anak-anak supaya tetap bergerak. Nah, WHO sendiri, Mbak Devi dan Hometown Lovers memang mempunyai standar untuk anak-anak kita. Dalam 1 hari itu mereka harus bergerak minimal 60 menit secara akumulatif. Coba kita hitung anak kita dari sekarang. 60 menit 1 jam. Memang bukan diharuskan bergerak secara sejam penuh ya, enggak. Tapi kan itu secara dalam 1 hari ya. Betul. Dan menurut aku sekarang dengan kondisi seperti ini, challenge-nya besar sekali gitu. Di rumahku pun yang udah aku biasakan olahraga, sulit sekali untuk ngajak anak main keluar, main sepeda gitu, let's say ya. Itu kan juga sebuah aktivitas sebenarnya bisa dilakukan sebelum buka puasa misalkan. Itu susah sekali karena mereka memang ya nggak berasa, kayak kita aja puasa nggak berasa udah 3 bulan. Ini nggak berasa loh. 3 minggu. New normal ini udah hampir setahun lebih gitu. Jadi mereka udah ada beradaptasi dengan kegiatan yang hanya duduk saja. Nah, itu yang aku khawatir gitu kan. Jadi dengan kita mengajak mereka berolahraga, kita juga ikut gerak. Sebenarnya win-win solution buat semuanya gitu. Si anak juga jadinya bergerak, orang tuanya juga jadi bergerak gitu. Jadi mengurangi stress level juga, karena memang sekarang karena kita di rumah terus, yang kita lihat cuma monitor, minim kontak dengan orang lain gitu kan. Pasti stresor kita tinggi sekali gitu. Jadi
kalau memang punya kesempatan untuk mengajak berolahraga satu keluarga, why not gitu, karena memang this is something that you can do with your family and it's good gitu kan. Jadinya siapa sih yang nggak mau badan sehat gitu? Kita juga mau melindungi anak-anak kita ini terlindungi dari obesitas nantinya gitu kan, dengan instill of good habits, dengan through workout, through fitness, dengan sports gitu kan, mestinya kita akan melindungi mereka dari hal tersebut. Jadi memang tadi dari WHO sudah disebutkan bahwa anak-anak itu harus bergerak 60 menit sehari in total ya, tidak langsung sejam, tapi memang harus dikondisikan untuk mereka bergerak, bisa main sepeda, berlari, atau ya do yoga or workout with the parents gitu ya. Nah, kadang kan ada juga yang karena sudah terbiasa dengan gadget nih, anak nih jadi mager gitu, jadi kayak aduh ma males, aduh ma capek, apalagi yang udah mulai berpuasa, mereka juga kan merasa aduh nggak ada tenaga ma, aku buat olahraga lagi gitu, apalagi buat yang punya keponakan. Males aja udah. Yang buat keponakan kecil juga kadang kalau kita ajak kemana-mana buat bergerak tuh suka susah. Nah gimana sih, ada tipsnya nggak nih Kak untuk mengajak anak atau si kecil berolahraga? Nah, ini kan memang anak-anak kan pasti berbagai macam umur ya. Makanya aku selalu menyarankan kalau misalnya mau mengajak olahraga tuh sebaiknya menyesuaikan dengan umurnya mereka gitu. Karena kan ada age group nih gitu, ada baby, ada infant, terus toddler, habis toddler terus ada youth, ada youth, terus habis itu teen, pre-teen dan teen gitu kan. Jadi biasanya sih dibagi jadi tiga age group gitu. Kalau bayi, cara berolahraganya ya pasti aku akan menyarankan sering-sering lah mereka tummy time gitu. Sering-sering mereka biarkan melantai lah gitu kan, supaya kuat, motoriknya juga terstimulasi dengan baik gitu. Jadi dia nggak berlama-lama cuma digendongan doang gitu. Dan itu memang sudah harus kita biasakan dari masih bayi gitu kan, dari masih bayi. Terus ketika mereka masuk ke toddler years itu kan sekitar dari umur 2, umur 3 sampai 5. Nah, itu memang challenge-nya adalah time span mereka untuk fokus kan dikit ya. Mereka nggak panjang. Jadi cara mengajak mereka bergerak, beraktivitas untuk anak-anak kecil ini memang lebih disarankan untuk dengan tipe bermain dan yang incorporate imagination. Jadi mereka harus berimajinasi gitu kan. Jadi karena anak-anak ini umur ini mereka lagi seneng kan berhayal. Jadi kalau misalnya umur 3 sampai 5 itu biasanya aku akan mengajak mereka bermain gitu. Bermainnya seperti apa. Nah, itu sama tuh kayak nanti di buku nanti aku bisa ceritakan. Tapi itu umur segitu pokoknya konsepnya olahraganya harus berbasis dengan permainan dan imajinasi. Ya, itu umur 3 sama 5. Nah, kalau umur 6 sama 8, mereka udah bisa lebih menggunakan olahraga atau bergerak yang bertata dengan teknik dasar. Let's say misalkan mereka mungkin kita bisa arahkan seperti squat gitu kan. Sedangkan squat itu sebenarnya anak-anak ya, mereka mobilitasnya tinggi. Belum kayak kita kan, kalau kita kan udah banyak duduk, bekerja dan lain-lain jadi kaku gitu. Kalau anak-anak ini tuh mobilitasnya bagus, jadi mereka biasanya squat baik. Nah, ini kita mulai incorporate olahraga-olahraga yang lebih berstruktur gitu. Terus udah mulai bisa dikenalkan dengan team sport. Kalau aku boleh share sedikit, di rumah aku sih anak aku yang laki-laki itu dari umur 4 tahun udah aku cemplungin tuh di klub baseball namanya Garuda, ada di Senayan. Dari toddler, dari T-ball. Jadi memang dari umur 4 tahun dia udah terbiasa mengerti tentang pentingnya teamwork gitu. Jadi seperti itu, karena menurut aku memang fitness is always more than just fitness. Kita berolahraga itu nggak cuman buat tubuh, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari, termasuk buat anak-anak. Jadi memang penting sekali anak-anak ini kita expose dengan olahraga berbagai macam. Nah, kebetulan anak aku yang laki-laki dari umur 4 tahun tuh nyangkut gitu sama baseball. Jadi tuh udah bisa 6 sampai 8 udah mulai bisa kenalkan variety of workout, variety of sport gitu. Dicari mereka tuh interestnya di mana. Kalau misalnya emang nggak suka basketball, ya udah coba bulu tangkis, coba macam-macam. Sekarang banyak banget kan, apalagi sekarang ada skateboard, roller skate, anything gitu. Sekarang udah pilihannya banyak, ada wall climbing gitu. Ini umur-umur yang paling menurut aku golden age mereka supaya bisa mencari apa sih ketertarikan mereka dalam berolahraga. Itu penting banget menurut aku, karena
mereka juga harus ngerasa olahraga tuh fun, Iya. gitu. Anak-anak tuh pokoknya harus fun. Nah, udah gedean lagi di tim yang ketiga 9 sampai 11 itu kan udah waktunya mereka benar-benar kita bantu untuk hand and eye coordination base. Gimana? Udah teknik yang udah sangat terstruktur, udah pendalaman, misalkan let's say kalau misalnya tertarik dengan basket ya, tadinya basketnya biasa aja, ya udah mulai berlatih serius gitu dengan basket. Jadi di umur 9 sampai 11 dia udah harus mempunyai hand and eye coordination yang baik. Nah, itu kan sebenarnya perkembangan dari motorik halusnya. Sama satu lagi, aku lupa bilang, kalau umur 3 dan 5 kita biasakan latihan mereka cross body section. Nanti aku jelasin. Ya, itu apa? Cross body section itu penting banget untuk kita latih dari mereka sedini mungkin. Itu nanti akan aku jelaskan. Yang jelas pokoknya metodenya tuh buat anak-anak seperti itu gitu. Jadi memang disesuaikan dengan umurnya, dan yang paling penting harus fun, dan orang tuanya harus terlihat juga menikmati. Kalau kita nggak kelihatan menikmati, anaknya juga ya ngapain gue kerjain. Kalau misalnya papa mama juga nggak senang gitu kan. Jadi we have to show them that we are enjoying the activities itself gitu. Jadi memang harus begitu. Gitu. Iya, jadi ada kategori-kategorinya ya per usia untuk tipe olahraga seperti apa dan gimana tekniknya. Jadi mungkin dari bayi itu juga bisa dilatih untuk tummy time. Betul. Di usia dari 3 bulan atau 2 bulan itu udah bisa kali ya. Aku lupa nih. Benar kan? Di setahun yang lalu. Iya. kan ini kan Deb, kalau misalnya senam bayi kan tuh ada stretching gitu, kan? ya. Ya mereka stretching kan, terus kakinya digerakin kayak sepeda gitu, terus tangannya diangkat sedikit biar ada grip refleksnya gitu. Jadi perkembangan dengan fitness, dengan activities sort of like this dari kita bayi itu sebenarnya memang ada tujuannya gitu. Jadi memang ada tuh hantaran supaya nanti dia bisa grip dengan bagus, refleksnya bagus gitu, dia bisa reach kakinya. Jadi memang udah dari awal, bayi pun iya, tummy time iya gitu kan. Jadi terus sampai kita umur segini juga terus berkembang, karena it's always a progress gitu. Nah, jadi tadi sudah dilihat kategori-kategorinya. Mungkin untuk usia di bawah 5 tahun mereka melakukannya sambil bermain, jadi mereka fun ya. Jadi kayak nggak terasa nih kalau mereka tuh olahraga sebetulnya. Tapi kalau yang sudah tadi tuh kenal gadget, sudah punya teman-teman komunitas online, kadang mereka untuk bergerak tuh juga agak susah. Apalagi sekarang kan lagi pandemi nih, Kanti. Jadi susah ya untuk melakukan olahraga di luar. Nah, berarti kan strateginya adalah orang tuanya atau keluarga di rumah nih yang harus in charge aktif mengajak mereka untuk tetap bergerak. Gimana tuh tipsnya mengajak si kecil untuk tetap bergerak? Nah, pokoknya kalau misalnya untuk mereka supaya mau bergerak, yang pasti diajak bermain game aja dulu deh kalau di rumah gitu. Games itu bisa macam-macam. Nah, aku suka kalau sama anak-anakku di rumah, kita suka main, kalau Naya masih kecil, Simon Says, touch your nose, touch your head, misalnya kayak gitu, pegang kepala, pegang itu, Simon Says, itu bisa banget. Mereka pasti seneng deh gitu. Terus atau bisa juga kalau buat yang agak gedean pakai board games. Board games itu juga sekarang banyak banget board games yang aktif. Kayak pernah dengar namanya Twister nggak? Belum. Mbak Debbie, Twister. Ada, coba deh ya Hometown Lovers, abis ini cari Google Twister board game. Itu dia seru banget main sama keluarga. Jadi ada kayak mapnya gitu, ada warna-warni, ada kayak buletan-buletan circle warna-warni, dia tersusun banyak. Terus ada spinnernya, jadi kita spin si itunya, terus ada tulisan hand, leg, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, warna merah, warna apa. Nah, itu anak aku seneng banget. Nah, itu kan sebenarnya juga kita menggunakan aktivitas badan kan, maksudnya kita bergerak, nggak cuma duduk aja. Ya of course, kalau misalnya emang targetnya ingin bergerak, ya jangan main monopoli, ya beda ya, gitu kan. Tapi mengajak main tadi itu ya, salah satunya dengan board game. Pokoknya jangan pakai monopoli, mainnya si Twister itu. Coba deh cari. Dan sekarang tuh board game ya, games itu banyak banget. Emang kebetulan di rumah aku dan anak-anakku, kita tuh lumayan seneng ngumpulin board games. Ada yang bounce off, gitu kita latihan main bola, masukin bola. Jadi coba sebagai orang tua kita harus kreatif, coba cari-cari deh, banyak banget pilihan untuk bergerak bersama anak-anak di rumah. Itu satu, kan bisa pakai board game. Kedua, bisa juga pakai propsnya apa?
main bola, main bola, main bowling-bowlingan. Kan banyak tuh kalau buat anak umur 3-5 tahun, kalau misal ke toko mainan adalah kayak bowling buat mainan anak-anak, terus ada baseball, itu coba deh, karena memang betul, karena memang anak-anak umur segini mereka harus pakai props. Kalau misalkan memang kita ada pilihan-pilihan lain, pakai props tuh mereka happy banget. Bisa juga pakai, gak usah yang fancy-fancy, nggak perlu beli, bisa pakai sendok sama gundu. Sendok sama gundu itu juga bisa gitu. Jadi banyak banget kok opsi untuk bermain dengan anak, atau ajarin kayak kita waktu zaman SD dulu. Sayangnya anak-anak kita kan jarang ya, tak benteng kan, terus main tak jongkok, galasin gitu, atau main jump rope. Ngerti kali ya anak-anak sekarang, aduh. Nah itu lagi tuh orang tua betul. Sayang sebenarnya sayang banget karena kita semua udah gadget banget ya, gadget main emang, tapi emang kita nggak bisa menghindari itu gitu. Tapi these things can be used gitu kan, kita tahu, dan sambil juga mengenalkan budaya-budaya kita dulu, itu satu. Terus nah kalau aku buat si kakak itu si Mas Riega ini kan dia udah umur mau 12, aduh udah gede, mau 12, itu sekarang aku suka challenge dia karena kan sesuai dengan age group yang tadi kita bahas tuh, kalau seumur dia sebenarnya udah bisa diajarin skill dan latihan yang terstruktur. Nah kalau Riega aku suka challenge dia latihan skip jump rope gitu. Jadi dia tertantang karena skipping, karena jump rope itu kan sebuah skill yang harus mereka latih ya. Nggak mungkin kita baru bisa terus udah bisa langsung 30 kali gitu. Jadi memang kalau di rumah tuh Riega suka aku tantang, ayo kamu udah bisa 100 belum sekarang gitu. Tapi tentu dengan progresif ya kan, memang selalu progresif overload kita kalau latihan. Jadi awalnya coba bisa nggak 10 nggak trip gitu, nggak stop gitu, terus lama-lama dia senang, happy ya. Sekarang lagi kendor lagi, tapi sempat ada fasenya dia tertantang untuk bisa menguasai si skipping ini gitu. Jadi banyak banget, dan sebenarnya nggak perlu mahal-mahal lah beli alat-alat untuk olahraga, ya nggak sih? Yang paling gampang tuh biasanya kalau Naya biasanya suka aku freeze, stop and go. Jadi kalau misalnya jadi suruh jalan kejar mama gitu, terus stop, berarti dia akan freeze gitu. Terus nanti jalan lagi nanti itu. Jadi ya itu kan juga melatih refleks mereka kan, pendengaran mereka gimana gitu. Jadi there's so many things that we can do, especially buat anak-anak kita challenge lah motoriknya, karena kita bertanggung jawab besar sih untuk selalu menstimulasi mereka untuk berkembang. Gak cuma di kepala, gak cuma otak, gak cuma secara karakter, tapi badan pun juga harus kita stimulasi terus, ya nggak sih, Dan? Tipsnya untuk yang lagi berpuasa gimana nih Kak? Aktivitasnya apa aja? Mungkin juga bisa sekalian dipraktekin. Karena kan mungkin intensitasnya kan berkurang ya, apalagi untuk anak-anak kan masih suka lelah gitu ya. Kalau menurut aku sih, jadi kalau misalkan buat lagi puasa, kan kalau itu kan tadi lari keluar, main bola apa gitu, mungkin bisa juga ajak dia jumping jacks, atau misalkan kayak toe touches gitu, minimal gerak aja dulu gitu kan, kayak gerakan-gerakan dynamic warm up lah bisa kita incorporate di aktivitas 10-15 menit yang tadi Debbie share, karena menurut aku itu menarik sih, dan aku mau coba deh. Nah, biar nanti hometown lover juga nggak bingung apa sih jumping jacks gitu, apa tadi nanti kita gimana, coba langsung dipraktekin aja nih Kak. Yang mana yang jumping jacks? Kalau jumping jacks nanti pernah sebelumnya nyebutin yang untuk cross body section, cross body section buat anak-anak tuh dari kecil sebenarnya. Jadi kan kepala kita itu kan ada otak bagian kanan dan kiri. Kanan itu kan dia sentral buat menggerakkan semua bagian badan sebelah kiri. Yang kiri buat kanan. Nah, dari kecil tuh kita harus bisa melatih mereka supaya badan dari kanan terus ke kiri. Ini karena kadang biasanya mereka jadi supaya connectivity between the right brain and the left brain terjalin dari kecil gitu. Jadi kalau misalnya bayi pun kalau tiduran di lantai bisa kita suruh tangannya pegang kaki kan, kita satuin si kaki tangannya gitu kan, bisa, itu juga bisa gitu. Nah itu kita mesti cek sih dari awal, Dep. Kalau misalkan nih, kalau mau cek anaknya udah gede, udah SD, coba lihat deh. Kalau misalkan dia megang barang, ya sih nih aku megang kontang ya, mestinya dia bisa taruh tangan kanan ke langsung tanpa pindahin tangan. Kalau misalkan ada sedikit gap antara otak kanan dan otak kirinya, dia pasti harus gitu. Nah ini mesti kita cek sih. Ya itu mesti kita cek, dan dari kecil kita harus biasakan mereka bisa dari kanan ke kiri. Itu penting banget,
banyak kayaknya yang nggak paham. Aku juga karena kalau nggak ngambil youth fitness specialist juga aku nggak terlalu aware dengan si cross body section. I'm sure di sekolah guru-guru juga udah paham sih soal ini, cuman kan mungkin informasi nggak nyampe ke kita ya. Nah itu tuh penting, jadi latihannya cuman kalau misalnya itu ya kayak tadi, mungkin sebelum olahraga touch the floor, kanan kiri, ini bisa nih buat anak-anak. Ini kayak suruh ini juga bisa. Ini juga sebagai dynamic warm up buat anak-anak supaya nggak bosan, bisa banget. Itu satu. Gitu. Wow. Itu cross body section. Terus kalau misalnya mau sebelum olahraga, sebelum sekolah, bisa juga tuh disuruh walk in place, misalkan kayak jog in place juga bisa, nggak perlu necessarily harus lompat-lompat ya, kan lagi puasa anak-anak. Suruh di tempat ya. Jalan di tempat, pakein timer aja. Jadi dibikin kayak game 20 detik jalan, 10 detik diam, 20 detik jalan. Itu kan mau nggak mau heart rate kan naik turun. Jadinya kan pasti intensitasnya terbangun kan, power outputnya juga terbangun, dan jadinya semacam kayak interval training gitu, walaupun sebenarnya hanya cuma walk in place gitu. Jadi bisa gitu sih Deb, gitu. Wow. Terus tadi ada yang nanya juga ya waktu ya Mbak Devi ya, kapan ya kalau lagi puasa ya? Kalau waktu sih sama kayak 2 minggu lalu, cuman kan kalau waktu 2 minggu lalu kan aku menjelaskan bisa sebelum sahur atau sebelum sahur kan, atau sesudah sahur. Mungkin kalau buat anak-anak aku menyarankan sesaat menjelang buka puasa sih, karena di situ mereka juga pasti udah semangat kan nungguin buka puasa. Jadi ya 45 menit sampai 30 menit. Oh iya, aku lupa bilang kalau misalkan mau olahraga sama anak-anak, ingat kayak tadi kan 60 menit kan, itu akumulatif. Jadi kalau misalkan mereka hanya bisa 30 menit nggak apa-apa. Yang penting harus fun, nggak boleh dipaksa. Nggak boleh dipaksa. Ya, jadi mesti dirayu, ya benar. Oke, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk, kita langsung masuk ke Q&A ya Kak. Pertanyaan pertama, Kak, di era milenial ini si kecil menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Bagaimana trik agar si kecil mau melakukan aktivitas fisik, dan apakah berenang itu baik dilakukan jika si kecil puasa? Wah ya nih, gimana nih kalau renang sambil puasa? Gini, nah aku nggak tahu ya, kalau puasa itu kan suka banyak ada hadisnya dan lain-lain. Aku takut nih, takut menyalahi aturan. Tapi sebenarnya sih selama nggak diminum air puasanya, kalau secara logika ya, kalau dari aku ya gitu, sebenarnya nggak apa-apa asal deket buka puasa aja. Jadi kalau misalnya dia haus kan bisa langsung buka. Tapi nggak tahu, kembali lagi kepercayaan masing-masing, karena memang itu ada aturannya kan. Aku takut menyalahi aturan agama, nanti aku dimarahin sama semua orang gitu. Jadi sebaiknya ditanyakan lagi gitu. Oke, next question. Kan ini temanya tentang keluarga Kak, mau tanya gimana cara olahraga yang baik bagi lansia saat berpuasa? Oke, kalau lansia itu sebenarnya gini, kalau lansia itu lagi olahraga di atas kursi aja tuh bisa loh Mbak Devi. Ini aku turunin sedikit ya, biar bisa agak lihat. Jadi suruh duduk aja di kursi, bisa kelihatan kan ada? Ya, kelihatan jelas. Iya, duduknya disuruh di ujung. Terus sama kayak tadi, kita pakai waktu 20 detik angkat naik turun. Ini kan aman gitu kan, ini 20 detik bisa. Atau kakinya lurus, angkat satu-satu. Misalkan bisa ada dumbbell, bisa sambil pakai dumbbellnya, ya kan bisa. Ini bisa banget. Jadi nggak perlu selalu harus berdiri, nggak perlu harus selalu loncat-loncat olahraga gitu. Bisa juga chair squat aja, jadi duduk berdiri. Duduk berdiri perlahan-lahan, jadi lebih aman gitu. Sebenarnya bisa banget. Jadi buat lansia sih boleh, atau gerakan yang tadi kita juga udah bahas kan, sama kayak buat anak-anak tuh juga bisa. Ini juga bagus sih untuk melatih juga. Ini juga oke menurut aku. Oke, jadi yang tadi gerakan anak-anak pun juga bisa dilakukan ke lansia ya. Dan itu bisa, mereka karena kan sama sebenarnya. Itu knee friendly ya Kak? Yes, itu harus knee friendly sih, karena kita nggak tahu kan. Kalau misalnya rajin minum susu, apalagi susunya hometown, ya enggak, pasti mestinya sih kalsium dan vitamin D dan macam-macamnya aman ya. Gitu. Jadi cukupi dong. Ya kan? Ini ya makanya. Tapi daripada dan lagi puasa pun, jadi chair training tuh bisa banget, bisa macam-macam kok kalau sambil duduk. Hitungannya gitu. Bagaimana sih untuk repetisinya, berapa kali atau dihitung by? Nah, kalau aku senengnya enak sih 10 repetisi kali 3 gitu, 3 set gitu oke. Atau kalau mau bermain dengan waktu, bisa pakai timer, nyari timer interval, bisa 30 detik melakukan, 30 detik off, atau
atau bisa 20 detik on, 10 detik off, itu bisa banget kok. Banyak metode yang bisa dilakukan. Walaupun gerakannya simple, selama itu gerakannya functional, pasti banyak benefitnya buat kita. Namanya kan functional movements ya. Kalau functional movements itu kan memang bisa kita lakukan sehari-hari dan akan ada implikasinya yang cukup besar untuk badan kita, untuk keseharian kita. Kita next question ya Kak. Kak, olahraga yang bagaimana yang cocok untuk anak umur 7 tahun selama Ramadan? Kalau nggak olahraga tapi diajak berkebun aja, nggak apa-apa nggak Kak? Apa itu olahraga tetap wajib? Jadi dia mengajaknya berkebun nih. Ya, nice idea jadi ya? Kalau benar berkebun itu kan tetap aja melakukan dengan fisik kan. Jadi menurut aku not necessarily harus dengan olahraganya mesti squat, mesti apa, enggak necessarily harus itu. Yang penting dia aktif. Menurut aku berkebun itu bagus sekali loh, kan pasti banyak jongkok kan, dari jongkok berdiri, ngambil, terus kita berkebun macul gitu, maksudnya ngegemburin tanah gitu, kasih pupuk, bawa pupuknya, itu sebenarnya udah functional training banget gitu. Jadi menurut aku malah banyak banget yang bisa didapat dari si anak. Dia mengerti tentang berkebun, dia mengerti untuk menghargai alam, makhluk hidup yang bentuknya alam, pohon, nature gitu. Jadi bagus banget menurut aku berkebun, oke banget kok, supaya variasinya banyak aja buat anak-anak menurut aku sih. So it's a good idea. Sebenarnya kaki kita itu memang kita didesain nggak pakai sepatu sebenarnya, sama Tuhan ya dari awal karena semua sensor kita tuh ada di telapak kaki. Makanya kan ada akupunktur di kaki kan, terus ada kalau yang dipijat di kaki tuh refleksi gitu kan, karena memang banyak sekali titik-titik yang menyambung ke seluruh tubuh kita. Kalau kita naik pakai sepatu terus, sepatunya tebel, apalagi sekarang sol semakin tebel, semakin dibuat empuk, akhirnya connectivity kita terhadap bumi itu hilang gitu. Terus kalau aku mau jujur ya, aku sekarang olahraga lebih sering tanpa sepatu. Itu nggak apa-apa ya? Karena nggak apa-apa, karena ya tergantung olahraganya apa dulu. Kalau misalnya olahraganya kayak strong atau strong by Zumba gitu ya, strong by Zumba atau kayak anything yang lari itu lebih baik pakai sepatu. Tapi kalau misalkan olahraganya cuma di rumah, nggak perlu pakai sepatu, nggak apa-apa banget. Justru sebenarnya kita bisa lebih merasakan balance-nya, karena pakai sepatu tuh banyak banget nge-cut balancing kita ya. Kan tahu sekarang malah ada banyak orang company yang bikin sepatu supaya rasanya kayak barefoot. Ya memang seperti itu, karena sebenarnya kita harus jejak sama bumi gitu. Jadi kalau aku sih lebih, kalau di rumah anak-anak jarang pakai sepatu olahraga, kecuali kayak dia harus baseball gitu dan lain-lain gitu. Itu beda cerita deh, mau lari, mau sepeda gitu ya. Tapi kalau di rumah jarang banget kita pakai sepatu. Pertanyaan terakhir nih, dari bangun tidur sampai mau tidur malam banyak sekali yang harus dilakukan. Olahraga apa ya Kak yang cocok untuk aku dan keluarga? Wah, mewakili pertanyaan ibu-ibu working mom nih. Boleh lah ya, aku masukin buku di sini, kayaknya cocok nih. Masuk. Jadi si buku masuk Peko. Jadi si buku ini kan memang apalagi kalau umurnya sesuai nih ya, karena ini memang buat umur start dari umur 4 sampai 10 tahun bisa lah. Buku ini memang dibuat sesimpel mungkin. Ini buku aku sampel. Jadi dia kayak sebenarnya ada lagunya, tapi dia mengikuti kayak kita mimicking gerakan sesuatu. Kalau kayak ini aku kasih lihatnya gerakan seperti bandul jam. Jadi gerakannya TikTok gitu. Jadi ini kan sebenarnya bisa diselip-selipin aja main. Terus seperti bunga yang layu gitu. Jadi dia lagi dari atas, terus dia toe touch. Sebenarnya gerakannya toe touches gitu. Jadi sebenarnya gerakannya tuh dari bawah ke atas. Ini kan bagus ya, up and down gitu. Nah, dia makanya aku bilang harus imajinasi kan. Nah, kayak kelinci melompat. Jadi yang hal-hal seperti itu tuh bisa kita jadiin. Jadi play role aja. Anak-anak umur kita yang kecil kan play role mereka seneng banget. Atau kalau misalkan memang ibunya lagi sibuk berbenah rumah, sebenarnya anak-anak ini bisa kita kasih bagian dari mengurusi rumah. Kayak kalau anak aku yang gede, aku memang memberikan dia tugas untuk cuci piring. Cuci piring itu kan juga melatih koordinasi. Mereka bisa gimana sih cara supaya bersih, jadi harus ada tekanan yang benar, pakai air panas. Banyak sekali yang mereka bisa dapat dengan aktivitas yang sehari-hari aja gitu. Mungkin buang sampah keluar gitu, atau
bantuin nyapu, ya itu home kasih aja nyapu kecil. Favoritnya ibu-ibu nih. Bener kan ya. Bener kan, jadi maksudnya ya hal-hal ini, atau bantu angkatin jemuran gitu kan, bisa juga. Itu kan gerakan-gerakan functional training yang bisa sekali kita incorporate dari keseharian anak-anak kita ini gitu. Kita juga maunya anak kita gede, gak tergantung terus sama kita kan. Jadi it's always more than just fitness guys. Aku selalu berpikir apa yang aku lakukan, apa yang aku ajarin ke anak-anak, walaupun temanya olahraga, sebenarnya mereka mendapatkan lebih banyak dari itu sih, nggak cuma olahraga doang gitu. Wow. Jadi selipin aja. Iya betul. Frequently asked question adalah olahraga untuk Bumil dan Busui di saat puasa. Coba Kanti, gimana ya olahraga untuk Bumil dan Busui? Kalau buat Busui sama Bumil lebih baik sih menurut aku olahraganya di ujung deket mau buka puasa aja, kalau memang lagi puasa. Tapi sih so far kalau di kelas aku boleh ya, aku cerita kelas aku tuh setiap hari Kamis dan Sabtu itu jam 7.30 dan jam 8.30 di dalam bulan puasa ini kita ada kelas sih sebenarnya. Cuman memang di kelas itu rata-rata mereka memang tidak puasa karena mereka tidak dianjurkan oleh dokternya gitu. Tapi kan beda-beda ya gitu. Bisa ikutan kelas di sana kita mungkin dicek aja di di Instagram kita gitu. Tapi emang olahraga bersama pasangan, gak cuma sama anak-anak ya, bersama pasangan itu memang it creates more bond. Kayak di awal kan aku juga bilang olahraga bersama keluarga, pasangan, anak-anak itu pasti kekompakan terjadi. Kalau menurut aku cari interestnya apa, terus coba ikutin, coba temui di tengah. Mungkin kalau si ibu senangnya jalan, ya udah gantian deh, hari ini temenin aku jalan ya gitu. Nanti kalau misalnya hari apa kamu misalnya senang sepeda, ya udah nanti sepeda bareng. Jadi harus kompromi gitu kan. Atau ya ajak bersama anak-anak. Mestinya kan bapaknya kalau misalnya anak-anak yang ngajak kan pasti senang. Nah, ajak bermain games gitu yang kayak Twister tadi aku bilang, atau main lomba kelereng gitu kan, main engklek itu pasti kan lama-lama pasti senang. Atau main kartu juga bisa kan, ada kartu yang movement gitu, kartu yoga itu banyak banget juga gitu. Jadi di-incorporate dengan games sih. Mungkin bapaknya juga seperti anak yang masih toddler, mungkin harus dengan games. Jadi dia ajak. Wah, tidak terasa kan kita sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah 2 kali hadir. Thank you Daddy, thank you Hometown Lover, sudah dengerin dari tadi kayaknya yang nanya banyak kayaknya sebenarnya saya nggak ada waktu ya. Tapi semoga informasi kali ini jelas dan berguna untuk kalian semuanya dan untuk mendapatkan inspirasi pastinya. Oke? Dan terima kasih juga untuk para Hometown Lovers yang sudah hadir di IG Live kita siang ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Debbie Oktora, pamit undur diri. Terima kasih sudah join bersama kami selama 4 episode. Dan yang pastinya, with Hometown, we can stay purified during Ramadan, and don't forget to consume the precious milk from Hometown Dairy sehari 2 kali ya, saat berbuka dan saat sahur. Terima kasih sekali lagi Kak Anti atas waktunya. Thank you Debbie, thank you Hometown, thank you semuanya. Dan untuk Hometown Lover semuanya, selamat berpuasa. Minal aidin wal faizin. Bye. Saya Debbie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay purified during Ramadan with Hometown Dairy.